dibuatnya patung, mengeluarkan suara. Apalagi orang-orang Israel nih kepada benda ini sangat kuat ya. Pokoknya dia ingin yang nampak. Jadi sesuatu aja udah ada kelebihannya, mereka langsung percaya, wah ini Tuhan kita nih. Disuruh Samiri, mereka nyembah. Kalahlah lisan Nabi Harun ini. Disitulah awal mula bangsa Israel menyembah anak lembu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam surah Al-A'raf 142 sampai 147, di situ Allah katakan, ini terjemahannya, dan telah kami janjikan kepada Musa memberi Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Jadi sebelum Nabi Musa menerima wahyu, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berpuasa 30 hari ditambah dengan 10 hari. Apa dikatakan para ulama, diantaranya Ibnu Abbas, Masruq, Mujahid mengatakan bahwa 30 malam tersebut adalah di bulan Zulqa'dah, kemudian ditambah 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, ini ketika Nabi Musa sebelum menerima wahyu, puasanya itu adalah 40 hari 40 malam. Jadi ketika udah 30 hari, Nabi Musa dimakannya tangkai kayu untuk mengharumkan mulutnya. Tapi justru kata Allah, jangan kamu gigit kayu itu untuk menghilangkan bau mulutmu. Tahan lagi selama 10 hari, itu bulan Zulhijjah. Makanya kata Rasulullah, berubahnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum bagi Allah daripada minyak misik. Nah, jadi bagi Allah, aroma mulut orang yang berpuasa itu kan bau, tapi kata Allah, karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, karena puasa adalah untukku, kata Allah. Jadi bagi Allah itu seharum kesturi. Namun yang harus kita perhatikan di luar puasa, justru malah mulut kita ini harus dijaga. Allah ridho terhadap orang yang berkumur-kumur. Artinya apa? Orang yang selalu nafasnya ini harum, apalagi kalau masuk masjid. Jadi jangan sampai berbau mulut kita ini. Usahakan digosok atau berkumur-kumur yang menghilangkan aroma mulut kita ini, supaya jangan mengganggu orang. Ini kadang tidak tahan juga kita sebelah kan, dia baca dibukanya lah, jadi kadang mulai layang juga ke sebelah itu kan, agak apa, kita terpaksa kadang ada yang nahan nafas dia sholat itu. Jadi mulut ini usahakan wangi. Ini di luar kita berpuasa. Jangan sampai pula kita menganggap bahwa kalau mulut kita ini bau, Allah ridho sama kita. Itu kalau bau mulut orang yang puasa. Lagi pula kan puasa juga ada rentang waktunya, batasannya. Setelah itu kan diharapkan lagi untuk mengharumkan mulut. Kemudian Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun di dalam ayat ini. Apa kata Nabi Musa? Tolong kau gantikan posisi aku dulu Harun, pimpin kaumku, perbaiki, janganlah kamu mengikuti jalan orang yang membuat kerusakan. Tolong ini dijaga selama aku pergi, tolong ini dijaga. Baik, kata Harun, akan aku lakukan Musa.
Maka ketika Nabi Musa berpuasa selama 40 hari itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Nah, itu permintaan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah, "Kamu tidak akan sanggup memandangku, Musa. Nih contoh, aku lihatkan diriku kepada bukit itu. Kalau bukit itu tetap pada tempatnya, bukit yang keras yang berbatu itu tetap pada tempatnya, maka kamu akan dapat melihat aku." Maka Allah memperlihatkan dirinya kepada bukit batu itu, langsung rubuh bukit itu rata dengan tanah. Maka Nabi Musa pun pingsan. Setelah sadar, apa kata Nabi Musa? "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama beriman." Nah, maksudnya di antara kaumku ini ada, aku yakinlah kepadamu ya Allah. Nah, jadi Nabi Musa pertama yang minta melihat Allah. Nah, kemudian kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, di dalam ayat ini Allah juga berkata kepada Nabi Musa bahwa aku telah memilihmu melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu. Nah, ini kadang dijadikan sebagai orang Yahudi, wah, Nabi Musa kami itu lebih tinggi daripada Nabi kalian. Itu ayat Al-Quran kalian sendiri aja ngomong kok. Padahal pada masamu. Wah, jadi kamu dilebihkan pada masamu. Pernah nih di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim melalui jalur Ammar bin Yahya bin Amarah bin Abi Hasan Al-Mazni Al-Ansori. Jadi ada seorang Yahudi datang kepada Nabi berkata, kata orang Yahudi ini, "Wah Muhammad, aku sudah ditampar oleh sahabat Ansor. Dia telah menampar wajahku." Jadi kena tampar orang Yahudi ini sama sahabat. Dipanggil oleh Rasulullah, "Mengapa kau tampar dia?" Jawabnya, "Saya waktu jalan sama dia ya Rasulullah, kemudian dia berkata, 'Demi zat yang memilih Musa melebihi semua manusia,'" kata orang Yahudi ini. Kemudian aku berkata, "Juga termasuk melebihi Muhammad?" Maka katanya, "Iya, melebihi Muhammad." Aku tampar ya langsung mukanya langsung. Jadi sahabat ini ditamparnya orang Yahudi ini karena dia mengatakan bahwa Musa lebih daripada Rasulullah. Lihat jawaban bijak Rasulullah. "La tukhairuni min bainil anbiya'i fa innan nasa yas'akuna yawmal qiyamah fa akunu awwala man yufiku fa idza ana bi Musa akhidhum biqaimatin min qawaimil arshi fala adri afaqa qabli am juziya bisaqatit tur." Janganlah kalian melebihkan di antara para nabi. Jangan kalian banding-bandingkan, kata Rasulullah. Jangan dibandingkan nabi satu dengan nabi yang lain. Karena semua manusia pada hari kiamat kelak semuanya pingsan. Dan saya adalah orang yang pertama kali sadarkan diri. Tapi waktu aku sadar itu, Musa telah bersamaku berpegangan pada tiang aras. Aku tidak tahu apakah ia telah sadar lebih dahulu dariku, ataukah dia telah dibalas pingsan waktu di Bukit Tur. Jadi kata Rasulullah, udah jangan kalian beda-bedakan Nabi ini. Besok di hari kiamat semua orang pingsan, aku duluan sadar, tapi waktu aku sadar itu Nabi Musa sudah bergantungan di aras Allah. Nah, jadi jangan pernah kita, oh Nabi saya lebih hebat daripada Nabi kalian. Nah, nggak boleh kayak gitu. Tidak boleh membanding-bandingkan. Begitu juga dalam kehidupan ini. Orang mana suka dibanding-bandingkan. Adik beradik, nah, lihat kakak kau itu. Kita ini semua masing-masing sudah diberikan kelebihan oleh Allah. Misalnya nih, ada orang yang ahli dalam berdebat, ada yang tidak. Contohnya kalau para sahabat dulu yang sering dikemukakan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat yang lain kelebihannya beda lagi. Jadi jangan pernah kita nih suami membanding-bandingkan istrinya dengan istri tetangga. Lihat tuh, pagi udah bangun dia, udah masak dia. Tentu nanti jawaban istrinya, menikah betul abang sama dia. Jadi masing-masing sudah ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kita ini pun
tidak suka dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Jadi itu ingat tuh, jangan banding-bandingin suami kita sama suami orang. Dia suaminya tuh baik ya bang ya, pagi dia udah dibantunya istrinya nyuci masak. Ya ada pula suami dia hobi nyuci, hobi masak. Ada pula suami yang tidak. Disitulah kita saling memaklumi kekurangan masing-masing dan lebih banyak untuk mengingat kelebihannya. Kemudian kalau untuk umat yang terbaik itu apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa umat Islam ini umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalau beriman dan bertakwa kepada Allah dan menjalankan ajaran Rasulullah SAW, baru kita jadi yang baik. Tapi kalau tidak, kita tidak mengetahui apa yang diajarkan Rasulullah tentang adab, akhlak, tentu saja ini tidak akan terwujud. Justru malah orang banyak bilang orang Islam ini kok kasar ya, orang Islam ini kok nipu ya, orang Islam ini kok mudah untuk menyalahkan orang, orang Islam ini kenapa mudah untuk mengungkit aib orang. Karena kita tidak tahu kita akan menjadi yang terbaik jika kita beriman, bertakwa kepada Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi rupanya sewaktu Nabi Musa pergi selama 40 hari itu, Nabi Harun kan menggantikan. Cuman ada perbedaan. Nabi Harun ini tidaklah setegas Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi ini kelebihan masing-masing. Nabi Musa tegas, Nabi Harun ini lebih ilmiah. Maksud lebih ilmiah ini lebih banyak menerangkan bagaimana menolong Nabi Musa karena lisannya lebih fasih daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Bahkan Nabi Musa pun mengakui dia ingin mengajak Harun, memohon kepada Allah untuk mengajak Harun karena Nabi Harun lebih fasih lidahnya. Nah, jadi kita ini apa yang menjadi kekurangan kita? Nih, ada orang bagian yang menutupinya. Nah, saya kurang di sini, kamu lebih di sini. Tolong kamu. Itu baru enak kita. Jadi yang mana kekurangan kawan ditutupin dengan kelebihan kita, yang kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan kawan. Jadi rupanya orang-orang Israel ini ditipu oleh Samiri. Samiri ini dia memiliki suatu kelebihan. Dia bisa membuat patung yang mengeluarkan suara. Ya seperti boneka anak-anak nih lah kan. Boneka anak-anak ada yang bisa menangis, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa tertawa. Jadi teknologi ini sebetulnya udah lama. Jadi Samiri dibuatnya patung mengeluarkan suara. Apalagi orang-orang Israel nih kepada benda ini sangat kuat ya. Pokoknya dia ingin yang nampak. Jadi sesuatu aja udah ada kelebihannya, mereka langsung percaya, wah ini Tuhan kita nih. Disuruh Samiri mereka nyembah. Kalahlah lisan Nabi Harun ini. Disitulah awal mula bangsa Israel menyembah anak lembu itu. Waktu Nabi Musa pulang dalam surat Toha 92-98, apa kata Nabi Musa sambil memegang janggut, menarik janggut dan mencekek leher Nabi Harun? Emosi Nabi Musa. Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat? Kalau kau sudah lihat dia sesat, kenapa kau diam saja? Menurut Nabi Musa itu, kenapa kau durkai perintahku? Kenapa kau durhakai aku? Apa kata Nabi Harun? Wahai putra ibuku. Ini panggilan lembut nih, maksudnya itu kau kan adik aku, saudara aku. Janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah belah Bani Israel dan kamu tidak memelihara aman. Baru diceritakan Nabi Harun. Mereka ini lebih cenderung kepada Samiri, karena Samiri ini obrolannya lebih bagus, lebih meyakinkan nih, nampak loh bendanya. Nah kadang itulah kecenderungan manusia ini kepada benda itu, bukan kepada berhala ini saja, pada barang-barang perabotan yang nampaknya nyata gitu.
Jadi kalau kita menceritakan bagaimana kenikmatan menahan sabar nanti diganti oleh Allah seperti ini, mereka nggak yakin. Mereka akan lebih yakin ini nampak barangnya. Begitulah susahnya meyakinkan manusia dengan akhirat ini, karena mereka lebih cenderung kepada benda yang terlihat. Maka kata Nabi Musa, apa yang mendorongmu berbuat begini, Samiri? Maka kata Samiri, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak ketahui. Aku lebih pintar dari mereka. Aku bisa buat ini. Maka kata Nabi Musa, pergilah kamu. Sesungguhnya bagimu dalam kehidupan dunia ini hanyalah bisa mengatakan jangan menyentuh aku. Nah, jadi Nabi Musa nggak mau mukul dia. Pergi kau dari sini. Diusir oleh Nabi Musa. Kemudian lembu itu yang mengeluarkan suara ini dibakar oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa patung yang dibuat oleh Samiri ini? Dalam riwayat disebutkan anak lembu, jadi dibuatnya patung anak lembu dan bersuara, terbuat dari perhiasan emas. Nah, jadi ini lebih menarik dari emas, kilauannya kelihatan. Nah, jadi begitu dihasut oleh Samiri, mereka pun menyembahnya. Mengenai kesesatan mereka ini cenderung kepada hewan. Nah, jadi lebih kepada hewan untuk mereka ini menyembahnya. Ini dikatakan Allah dalam surat Toha ayat 89. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlaw wa la yamliku lahum darraw wa la naf'a. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka? Ini kan udah jelas, suaranya cuma mungkin satu suara aja lah, seperti boneka anak-anak kan, nangis saja, diajak ngomong pun nggak bisa, kecuali kita ngomong-ngomongin sendiri baru bisa kan, sayang, tapi suaranya tetap itu juga. Ada orang gemar main sama boneka, ngobrol dia sama boneka itu, seperti anak-anak lah main sama boneka. Suaranya paling nangis, ada 8 macam, kadang nangis, nyanyi, bilang mama, bilang papa, nggak ada bisa yang lain. Tapi kenapa kalian sembah, kata Allah. Nah, itulah kesesatan Bani Israel ketika ditinggal kemudian masuk Samiri ini. Makanya kalau untuk belajar ilmu agama itu mesti continue, terus, jangan sampai hilang. Karena ketika udah lama, mulai nanti orang masuk jadinya. Banyak orang sesatnya itu kan ketika dia udah melemah. Karena udah kurang mendapatkan asupan rohani, masuk orang lain seperti yang lebih menarik, jelas mereka bawa, di situ orang mudah untuk berubah. Dulu misalnya udah taat ibadah, rajin ke masjid, nah kurang mendapat asupan rohani, dapat orang cerita dunia, wah ini cara duit masuk ini, kita ada proyek ini. Nah ini yang tinggal nih. Karena hati kita ini seperti globe, mana yang diterangi matahari di belakangnya pasti gelap. Nah, itu yang harus kita hati-hati nih. Akhirnya Allah menerima taubat orang-orang yang menyembah anak lembu tadi. Karena apa jadinya? Begitu hati mereka menyembah berhala, itu kan dibuat Allah timbul rasa sayang. Wah, kompak nih. Tetapi nanti ujung-ujungnya timbul rasa perselisihan. Karena kerja yang salah itu mudah dihasut iblis, akhirnya mereka berantem. Orang Bani Israel ini berantem gara-gara menyembah patung yang bersuara ini, baku hantam, bunuh-membunuh mereka jadinya. Apa yang diperebutkan nggak tahu juga ini. Ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Hai kaumku, kata Musa, Al-Baqarah 54. Sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Allah Tuhanmu yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Jadi kata Nabi Musa, bunuhlah dirimu. Nah, bunuhlah dirimu ini maksudnya itu ada yang mengatakan mati kalian, bunuh diri kalian, baru tobat kalian diterima. Tapi ada juga yang mengatakan mereka akhirnya saling membunuh. Sebelum tobatnya diterima itu mereka akhirnya saling membunuh karena berebutan mungkin
menyembah anak lembu ini. Jadi ada lagi yang mengatakan memang Allah tegas, nah kalau kalian mau terima tobat, bunuh diri kalian. Nah, karena mereka takut, takut mereka akan ancaman Nabi Musa ini, akhirnya Nabi Musa pergi memohonkan ampun untuk kaumnya. Ini terlihat dalam surah Al-A'raf 155 sampai 157. Dibawa oleh Nabi Musa 70 orang dari kaumnya. Ini yang diantara yang ribuan itu, ada yang soleh-solehnya, dibawa 70 orang. Nah, ini artinya apa? Nabi Musa dalam memohon ampun kepada Allah, padahal dia seorang Nabi dan Rasul, tapi dia sertakan orang-orang soleh bersamanya. Jadi makanya kita jangan pernah menganggap bahwa orang-orang soleh di kampung kita, ustadz-ustadz itu alah ndak usah dibawa lagi, ndak ada gunanya, doanya percuma aja itu. Nabi Musa mengajarkan, walaupun dia seorang nabi, mana yang soleh-soleh dipilih, dibawa oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah dalam surat Al-A'raf ini, ya Allah, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk pada siapa yang engkau kehendaki. Nah, jadi Nabi Musa memohon kepada Allah, ampunilah kami dan berilah kami rahmat dari engkau, karena engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan akhirat, sungguhnya kami kembali bertobat kepadamu. Jadi bertobat kepada Allah. Kemudian kata Allah, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi itu Allah terima, tapi dengan syarat kalian itu suka berzakat, beriman dan bertakwa kepadaku. Tapi kalau yang enggak, tidak aku ampuni Musa. Nah, jadi Nabi Musa minta ampun kepada, oke, aku ampuni. Nah, tapi ingat, kalian harus beriman dan bertakwa kepadaku. Di antara yang 70 orang yang dibawa Nabi Musa ini dalam riwayat disebutkan ada Nabi Harun, ada Yusa, ada Nadab, dan Abiyahu. Itu di antara 70 orang-orang soleh yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi rupanya mereka ini sudah dikasih tahu oleh Nabi Musa, tobat sudah diterima. Kemudian mereka diperintahkan Nabi Musa, kalian mandi, bersihkan diri, pakai harum-haruman. Nah, itu. Jadi dari dulu itu kebersihan ini penting ya. Harum-haruman, badan wangi. Kadang masuk masjid badan bau, baju bau. Nah, ini tolong umat Islam dijaga nih. Masuk masjid itu jangan sampai badan kita nih berbau. Kadang ada bajunya dikasihnya wangian tapi badannya bau, ya berkelahi lah bau itu jadinya. Dulu ada sahabat Rasulullah SAW, itu dia kalau berangkat ke masjid karena daerah rumahnya jauh, dia bawa baju dua gitu. Satu yang dipakai jalan, nanti sampai di masjid ditukar lagi gitu. Jadi tidak bau. Kadang kan bau-bau matahari itu kan agak sengau jadinya aroma baju itu. Jadi bersihkan diri, pakai harum-haruman. Nah, mereka pergi pada Nabi Musa. Nah, apalagi ini Musa? Nah, barulah dibawa semuanya, dibawa semuanya ke atas bukit. Dia lalu Nabi Musa mendaki bukit itu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 75 dikatakan, Allah mengatakan, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Jadi Nabi Musa bilang, masih percaya kau sama orang umatmu ini Musa? Masih percayakah kau sama mereka? Gitu. Karena Allah tahu mereka ini nanti pasti buat lagi. Gitu. Contohnya apa? Udah diterima, tobat, udah harum-haruman. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Dalam surah Al-Baqarah 55-56. Hai Musa,
lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kurang ajar nggak tuh? Udah diterima tobatnya, udah mandi, rumah-rumahan, ikut Nabi Musa. Nabi Musa udah semangat nih kaumnya mau bertobat. Allah udah bilang, kau masih percaya mengharapkan mereka beriman kepadamu? Rupanya ternyata betul. Itu yang dimintanya kepada Nabi Musa. Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Maka kata Allah, karena itu Allah sambar mereka dengan petir, dan waktu itu Nabi Musa menyaksikannya. Jadi disambar petir, kemudian sesudah mati itu Allah hidupkan mereka kembali agar mereka bersyukur. Itu buktinya gitu. Belum juga kalian percaya lagi, disambar petir semuanya mati kemudian disadarkan. Supaya mereka percaya, jangan minta tuh yang ndak-ndak aja. Jadi kadang mungkin nih petir ini kalau secara ilmiah mungkin dia menyambar bagian yang paling tinggi, misal di lapangan. Tapi kalau dalam kepercayaan umat Islam bisa jadi juga dia mengejar iblis, menembak iblis gitu. Nah takutnya kita yang secara ilmiah tidak harusnya kena, kenapa kena? Nah bisa jadi mintanya yang ndak-ndak nih, pengen lihat Tuhan, pengen nengok Allah, permintaan udah ngeri-ngeri nih. Dan Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, karena Nabi Musa ini kan dia bercakap-cakap dengan Allah secara langsung. Ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Apa kata Nabi Musa? Wahai Allah, sesungguhnya aku mendapatkan dalam Taurat keterangan mengenai umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wahai Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku. Kata Allah, mereka itu adalah umat Muhammad. Ini dalam Taurat yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi umat Nabi Muhammad yang dibanggakan Allah pada zaman Nabi Musa itu sifatnya bagaimana? Menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Ingat itu. Jadi kalau kita mau jadi umat Nabi Muhammad ini, anjurkan orang berbuat baik, tahan dia dari berbuat buruk, jangan malah kita mensupport dia, malah kita provokasi dia untuk melakukan kejahatan. Jadi sekarang ini kan sangat banyak ini orang buat buruk malah disupport dia, nggak apa-apa kok, betul itu, ini demi agama kita, kau harus lakukan ini. Jadi banyak orang dengan topeng agama kemudian dia menyesatkan orang lain supaya orang lain itu mengerjakan apa yang diinginkan dia, tercapailah tujuan dia. Nah jadi ini hati-hati nih, umat Islam itu suruh yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Kemudian apa lagi kata Nabi Musa? Wahai Allah, aku juga mendapatkan tulisan dalam Alwah. Alwah ini Taurat, tentang suatu umat yang paling akhir diciptakan. Tapi mereka merupakan umat yang paling dulu masuk surga. Ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai mereka sebagai umatku. Kata Allah, itu pun umat Muhammad. Nah, bersyukur enggak kita? Kita umat yang paling dahulu masuk surga. Dan itu pengakuan dari Nabi Musa alaihissalam dalam hadis Bukhari ini. Karena umat Islam, umat Nabi Muhammad ini umat yang pertama masuk surga. Tentunya juga sebetulnya kalau pertama masuk surga tentu akan lebih cepat dia masuk ke neraka karena dia duluan. Nah, karena dia duluan. Jadi kalau yang nakal, yang jahat, ya duluan juga dia masuk neraka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, aku dapatkan di dalam Alwah atau Taurat suatu umat di mana kitab suci mereka berada di hadapan mereka dan mereka membacanya dan hafal tertanam di dada mereka. Nah ini terbukti apa perkataan Nabi Musa itu, karena banyak umat Islam yang bisa menghafal Al-Quran dan tertanam dalam dada mereka. Hal semacam itu tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, jadi boleh dibilang sekarang ini yang hafal kitab sucinya itu hanyalah umat Islam, yang banyak bisa menghafal di luar kepala.
Kemudian apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku. Kata Allah, mereka itu adalah umat Muhammad. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, wahai Allah, aku jumpai dalam Taurat tulisan yang menyatakan keberadaan suatu umat yang beriman kepada kitab yang pertama dan yang terakhir. Nah, kita kan beriman semua nih, pada Taurat, Zabur, Injil. Kita percaya dengan kitab itu semua. Mereka berperang melawan kesesatan dan memerangi para pendusta. Sekalipun mereka adalah orang yang buta sebelah matanya, ya Allah, jadikanlah mereka itu sebagai umatku. Karena tercatat, orang-orang yang bertempur di jalan Allah itu sudah tidak peduli kadang umur mereka, keadaan mereka, fisik mereka yang sakit, yang pendek, yang hitam, pokoknya mereka untuk membela kebenaran, mereka maju semuanya. Jadikan mereka umatku. Kata Allah, mereka itu adalah umat Muhammad. Kemudian apalagi kata Nabi Musa, ya Allah, aku jumpai keterangan di dalam Al-Taurat mengenai suatu umat yang bersedekah, dan sedekah itu dimakan oleh kalangan mereka sendiri, namun mereka tetap mendapatkan pahala dengan sedekah itu. Contohnya nih, kita ngasih daging kurban nih, padahal kan untuk kita juga di daerah sini kita dapat pahala juga, orang dapat juga. Memberi makan orang puasa, kita mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi puasa orang yang kita berikan perbukaan kepadanya. Sedangkan umat terdahulu apabila bersedekah, kata Nabi Musa, jika diterima maka Allah mengirim api untuk memakan sedekah itu. Jadi seperti Habil dan Qabil, Habil meletakkan kambing di atas bukit, Qabil gitu juga. Jadi sedekah itu diletak, nanti bukti diterima, didatangkan api dari langit. Jadi bukan untuk diberikan kepada orang. Nah, kemudian kata Nabi Musa, jika sedekah itu ditolak, maka dibiarkan lalu dimakan burung dan binatang buas. Jadi nggak ada yang ngambil. Gitu dulu umat terdahulu sedekahnya seperti itu. Letakkan, nanti kalau diterima Allah disambar api, kalau tidak ya udah habislah dimakan binatang buas. Sedangkan Allah mewajibkan sedekah wajib kepada umat Muhammad dari orang-orang kaya untuk orang-orang miskin ya. Nah, jadi inilah ajaran Islam ini. Orang yang kaya sedekah kepada orang yang miskin. Jadi tidak lagi diletakkan di mana, dipersembahkan, kemudian nanti dilarung ke laut atau di api dari langit. Enggak. Kita yang kaya sedekah kepada orang yang miskin. Kemudian, ya Allah, jadikanlah mereka itu sebagai umatku. Kata Allah, mereka itu adalah umat Muhammad. Ya Allah, kata Nabi Musa, aku jumpai keterangan di dalam Taurat suatu umat ketika mereka bermaksud untuk melakukan kebajikan, kemudian mereka belum mengamalkannya, mereka telah mendapatkan catatan satu kebajikan. Nah, inilah, kita niat baik aja, kita sudah dapat satu kebajikan. Maka dicatat kalau mereka lakukan, yang kebaikan itu mereka lakukan, dicatat baginya 10 kebajikan yang semisalnya, dan hingga engkau balas 700 kali lipat. Jadi kalau dulu kan satu kebaikan ya satu dapatnya, ini enggak, saat kita baru niat aja udah dapat satu, tapi betul-betul niat yang menjadi kemauan untuk melakukan amalan itu, bukan hanya sekedar niat tapi betul-betul ingin mengamalkannya. Dan kita lakukan dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya Allah, jadikanlah mereka umatku. Kata Allah, itu pun mereka umat Muhammad. Akhirnya di dalam riwayat ini disebutkan, Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad. Jadi minta pula akhirnya Nabi Musa, udahlah jadikanlah aku umat Muhammad itu. Nah, inilah bukti kekaguman Nabi Musa yang dia baca di Taurat tentang informasi Rasulullah SAW, kemudian bagaimana ciri umat Islam, umat Rasulullah itu dari awal tadi sudah kita bahas. Ahmad bin Qasim bin Atiyah memberitahu, Ahmad bin Abdurrahman Ad-Duski memberitahu kami, ayahku memberitahu, dan dari ayahnya, kata para sahabat ini, sebuah hadis, Bani Israel pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, apakah Tuhanmu itu tidur? Nabi Musa alaihissalam mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah. Masa Tuhan kalian bilang tidur? Pertanyaan apa ini? Akhirnya kata Allah, Tuhan berseru kepada Nabi Musa, hai Musa, mereka bertanya kepadamu, apakah aku tidur? Iya ya Allah.
Maka kata Allah, ambil 2 buah kaca, peganglah di kedua tanganmu. Lalu bangunlah engkau di malam hari. Nah, Nabi Musa melakukan perintah itu. Ketika sepertiga malam, Nabi Musa bangun, dipegangnya 2 kaca itu, dia tertidur, hancur kaca ini. Maka kata Allah, wahai Musa, seandainya aku tidur, tentu langit dan bumi ini terjatuh, hancur berantakan, sebagaimana pecahnya kaca yang jatuh dari tanganmu. Kemudian kata Ibnu Abbas, Allah menurunkan ayat kursi kepada Rasulullah. Nah, jadi setelah Rasulullah menjelaskan tentang hadis ini kepada para sahabat, maka turunlah ayat kursi Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Karena umat Bani Israel ini berkali-kali bolak-balik iman ya. Akhirnya apa kata Allah dalam surah Al-A'raf 171? Dan ingatlah kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Jadi betul-betul dah bukit itu diangkat oleh Allah, diletakkan di atas orang Bani Israel. Peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Jadi ini akhirnya dipaksa oleh Allah, bolak-balik juga kalian lagi. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk memegang seluruh perintah Allah sepenuh hati, sekuat-kuatnya. Mereka berikan kepada kami, kata orang Bani Israel, wahai Musa, berikan sajalah kepada kami perintah-perintah dan larangan yang mudah dan ringan, jangan yang berat-berat. Kami pasti akan nerimanya. Kemudian kata Nabi Musa, tidak. Kalian harus menerima semua yang terkandung dalamnya. Karena berkali-kali dialog, diletakkan Allah di atas bukit, di atas mereka bukit seperti naungan awan. Diangkat oleh malaikat gunung di atas kepala mereka, menggelantung di atas kepala mereka, maka gunung yang menggantung di atas mereka itu sudah terasa oleh Bani Israel, ini pasti akan dijatuhkan kepada kami. Nah, baru mereka bersujud dan mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nah, jadi udah sampai tahap itu untuk mengharapkan iman Bani Israel. Akhirnya main ancam lagi, diletakkan Allah di atasnya karena berulang-ulang bolak-balik. Nah, jadi makanya kita ini terimalah apa yang diperintahkan Allah ini, karena setelah kita mengamalkannya kita tahu berarti memang apa yang diperintahkan Allah ini luar biasa keuntungannya bagi diri kita kalau kita mengamalkannya. Itulah yang membuat iman kita semakin bertambah kepada Allah. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.